Shalom umat-umat Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai. Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi ini umat-umat Tuhan, kita bertemu kembali. Siapkan hatimu. Dan saat ini umat-umat Tuhan bagikan live pagi ini bersama dengan saudara-saudara yang ada di rumah yang jauh dan yang dekat, bersama dengan keluarga umat-umat Tuhan. Jikalau saudara-saudaraku membagikan live pagi ini, sama halnya saudara-saudaraku bersaksi bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan menyuruh saya untuk live setiap pagi. Dan kita tidak tahu kapan saya disuruh berhenti. Di saat beralih lagi ke posisi, ke arah jam berapa hendak live lagi. Dan pagi, setiap pagi kita masih live di pagi sampai saat Tuhan menyatakan. Apakah berubah jamnya, saya tidak tahu. Bagaimana Tuhan menuntun saya dalam live streaming ini. Umat Tuhan, mari hari ini saya dituntun Tuhan untuk bersaksi, dan kita akan buka di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Pada pagi ini kami live streaming pagi ini bersama umat-umat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan yang akan memimpin langkah kami. Berkata-kata di mulut bibirku Tuhan. Sampaikanlah sepatah kata, setiap isi hati adalah firman Tuhan. Sepatah kata firman Tuhan disampaikan, disembuhkannya lah mereka, dipulihkanlah mereka. Itu kata firman. Terima kasih Tuhan, jamah umat-umat-Mu yang ada di rumah saat ini. Jamah hidup mereka di saat kesaksian yang kusampaikan tentang pribadiku. Tuhan yang akan memimpin, dan biarlah mereka mendengar setiap kesaksian yang kusampaikan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Segala kuasa kegelapan, kuasa sibis, intimidasi si setan, roh kegelapan, pemerintah di udara, penghulu-penghulu, tentara-tentara langit, kami mau hancurkan kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tidak berkuasa mendikte dan menipu segala pikiran umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Enyah kau setan dalam nama Yesus. Darah Tuhan Yesus yang ada menjamah hidup kami semua yang ada di rumah, supaya tipu daya muslihat iblis yang ada di pikiran seluruh umat-Mu tidak berkuasa atas umat-umat. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah di dalam setiap kesaksian yang kusampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai. Kami akan naikkan pujian. Di mana pujian ini Tuhan yang menuntun, dan kami Tuhan memberikan hati kami kepadamu Tuhan lewat pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih umat Tuhan, mari kita naikkan pujian ini. Jadikan pujian ini menjadi suatu motivasi di dalam hatimu. Jadikan pujian ini, simak setiap kata-katanya, simak setiap lirik lagu ini. Biarlah jadikan lagu ini menjadi doamu dan doaku. Lagu ini menjadi penyemangat bagimu dan bagiku, sehingga pujian ini menjadi pujian yang menjadi doa bagi Tuhan, menjadi seruan kita kepada Tuhan, supaya melalui hidup kita
banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan air telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan Tuhan. Tuailah, tuailah sekarang. Sekali lagi, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan air telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatlah ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari naikkan pujian ini umat Tuhan. Nyatakan, nyatakan kemuliaan Yesus pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatlah ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatlah ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Amin. Terima kasih umat-umat Tuhan. Terima kasih Yesus. Umat-umat Tuhan, saya dituntun Tuhan untuk bersaksi bagi umat-umat Tuhan. Kenapa saya ada di sini hari ini? Kenapa setiap hari saya live? Saya akan bersaksi tentang pribadi saya. Kurang lebih 15 tahun yang lewat, saya menghadapi masalah. Saya diperhadapkan dengan banyak hutang, dan saya tidak tahu kemana saya hendak pergi. Segala sudut, dari sudut segala arah saya dihadang.
Saya tidak bisa membayar hutang karena saya ada usaha kecil-kecilan umat Tuhan. Dan saya diperhadapkan dengan banyak utang oleh karena ditipu. Di saat itu saya sudah setia, saya rajin beribadah. Dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu saya beribadah. Dan saya rajin beribadah. Tetapi di sewaktu saya diperhadapkan dengan masalah yang begitu berat, saya tidak tahu kemana saya mau pergi. Saya berjalan di tengah siang, pas jam 12 siang. Saya berhenti di bawah pohon. Saya naik kendaraan motor. Saya berhenti di bawah pohon. Dan saya tidak tahu kemana arah tujuan saya. Karena hutang sudah banyak yang menagih. Bank kartu kredit sudah ada 5. Dan begitu banyak hutang bank. Belum lagi dari pribadi, belum lagi dari koperasi. Saya terduduk dan saya berkata, terduduk di bawah pohon di atas motor. Saya tidak tahu kemana Tuhan arah tujuanku. Tetapi saya mendengar di hati telinga saya berkata, pulang, duduk. Saya pulang, langsung saya duduk. Saya masuk kamar. Setelah itu saya berkata, Tuhan, aku tidak tahu kemana saya mau hendak pergi menyelesaikan semua hutang-hutang ini. Dan saya tidak bisa membayar ke bank. Saya hanya berdoa, Tuhan, ini aku. Di situ saya dikuatkan Tuhan, Tuhan menguatkan hatiku. Tuhan berkata di dalam hatiku, jadilah engkau tenang supaya engkau dapat berdoa. Mulai dari saat itu imanku bangkit dan berkata, aku percaya kalau yang miliaran saja utang-utang umat-umat Tuhan, utang-utang orang, Tuhan bisa buka jalan. Dari situ saya bangkit dan saya belajar. Mulai dari hari itu saya berpuasa. Saya berpuasa oleh karena suami saya juga marah. Dana yang diberikan dipercayakan kepada saya untuk usaha habis. Suami saya marah dan saya tidak memberontak. Saya hanya mencari Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini aku. Saya mencari Tuhan dan saya mulai berpuasa. Hari pertama saya berpuasa, hari kedua saya berpuasa. Saya bilang sama Tuhan, puasa saya Tuhan adalah puasa sampai di mana suami saya tidak marah lagi kepadaku. Suami saya marah karena dia berkata bahwa kemana duit itu semua. Dan saya berpuasa sampai hari ke-7. Saya terus berpuasa. Tetapi puasa saya itu dari subuh pagi sampai jam sore 6 saya buka. Dan hari ke-7 saya tidak mampu. Saya tidak mampu berpuasa, saya tergeletak. Saya bilang, Tuhan, saya pegang, saya tergeletak dan terbaring. Saya pegang itu lantai. Tuhan, saya bilang, adakah engkau? Saya bilang, adakah engkau Tuhan? Saya cari Tuhan. Sewaktu itu seperti putus asa. Tetapi aku percaya Tuhan. Saya bertanya, di mana engkau Tuhan? Saya bilang. Yang notabene saya setiap hari beribadah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu saya selalu beribadah. Saya berdoa. Dan Tuhan menguatkanku di hari ke-7. Saya selalu di bawah Tuhan. Terus berdoa. Setiap hari saya berdoa. Jam 3 dari jam 2 siang saya berdoa sampai di bawah, terus berdoa sampai berpuasa dan sambil berdoa. Dan malam saya dibangunkan juga dari jam 1
1 malam saya terus berdoa mencari Tuhan, di manakah Engkau Tuhan, mencari Tuhan. Dan saya baca firman Tuhan. Di saat saya puasa, saya berdoa. Saya puasa, saya berdoa, saya baca firman Tuhan. Saya dengar apa kata firman Tuhan. Dan saya lakukan apa kata firman Tuhan di kitab suci. Dan saya lakukan. Dan itu kalender saya contreng. Berapa hari saya puasa sampai jawaban suami saya menjawab bahwa dia tidak sakit hati sama aku dan tidak marah lagi. Nah, setelah itu saya lihat kalender, tidak dirasa 66 hari saya berpuasa. Barulah suami saya berkata, "Kenapa Ma berpuasa terus?" "Aku sudah maafkanmu," katanya. Di situ saya terima kasih Tuhan. Dan saya terus mencari karena sudah enak berdoa bersama Tuhan, saya enak berdoa, saya terus mencari Tuhan. Dan saya tidak mengingat utang lagi. Dan di saat utang pembayaran di setiap bulan akan berlanjut, di situ di saat orang datang, saya berlutut ke kamar. Di saat orang datang menagih, saya berlutut ke kamar. Ini suatu kesaksian bahwasanya Tuhan tidak pernah terlambat di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, di saat itu saya terus dibawa Tuhan menghadapi segala apapun. Nah, setelah saya dibawa berdoa, berpuasa, baca firman, dan saya lakukan firman Tuhan, saya taat, saya takut kepada Tuhan, dan saya kerjakan, saya dibawa berdoa 4-5 jam sampai 6 jam saya berdoa setiap hari. Dan di saat jam masuk kamar jam 1 siang dan kadang sampai jam 5. Dan begitu juga di malam hari saya dibawa juga dari pagi, dari jam 1 malam sampai dibawa ke subuh. Dan saya terus berdoa, jadi suatu kesukaan, doa menjadi suatu kesukaan pribadiku. Karena mulai saya diperlihatkan melihat kemuliaan Tuhan, saya diperlihatkan mendengar suara Tuhan, saya diperlihatkan dari hati untuk berkata-kata. Setiap firman yang saya baca itu firman Tuhan bisa bergerak-gerak, dan firman Tuhan itu hidup. Dan itu saya rasakan, saya menangis Tuhan, saya peluk Alkitab, saya menangis, Tuhan terima kasih, Engkau selalu ada bersama dengan saya. Saya diyakinkan oleh Tuhan karena saya mencari Tuhan. Saya diyakinkan oleh Tuhan, saya mencari Tuhan. Karena Tuhan, firman Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan, mintalah maka engkau akan menerima. Saya mencari, yang ketiga hal itu saya cari. Tuhan, saya bilang, saya percaya. Dan setelah itu saya terus diajar, dan terus saya berpuasa. Mulai dari saat itu saya puasa dalam setahun. Saya setiap hari puasa. Dan oleh karena saya puasa setiap hari, saya mengalami dehidrasi di tubuh saya. Dan sangat-sangat cairan saya di tubuh saya begitu terkikis. Sampai saya di bawah suami saya konsultasi ke dokter. Sampai dokter berkata begini kepada suami saya, "Pak, istrimu gak dikasih makan ya?" Sampai seperti itu umat Tuhan. Sampai suami saya marah kepada saya, "Jangan berpuasa lagi Ma, sudah cukup Ma, jangan berpuasa lagi." Tetapi karena saya menjadi suatu kesukaan, saya bertemu dengan Tuhan, saya selalu ditemui, dan saya selalu diurapi Tuhan, saya selalu dipeluk Tuhan. Itu saya bisa lihat dan saya bisa rasakan umat-umat Tuhan. Dan itu menjadi suatu kebiasaan bagiku. Doa adalah suatu kebiasaan, doa adalah suatu komunikasi, doa adalah suatu hubungan karib dengan Tuhan. Ini saya alami umat Tuhan. Setahun saya alami demikian. Saya diajari berpuasa, saya diajari melakukan firman Tuhan, saya diajari untuk saya lebih dekat lagi kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, saya diajari. Dan saya tidak diajari manusia, tetapi setiap firman Tuhan disampaikan hamba-hamba Tuhan di depan, Tuhan berbicara di telinga saya. Demikian anakku, setiap hamba Tuhan yang saya dengar di hadapan Tuhan, di mimbar, di saat saya beribadah, disampaikan firman Tuhan, saya mendengar, Tuhan terima kasih, saya katakan terima kasih, kau pakai hambamu. Demikian selanjutnya, dan selalu saya semakin mencintai Tuhan di setiap hari. Dan tidak terasa waktu bergulir. Perlahan-lahan utang semakin selesai, perlahan-lahan Tuhan buka jalan, dan Tuhan selesaikan perlahan-lahan setahap demi setahap. Dan kerukunan di dalam suami istri semakin diperbaiki, dan semakin hari lagi, dan mulai Tuhan menyatakan kasih-Nya atas hidupku dan nikahku.
mulai di situ saya menikmati bagaimana Tuhan menyertai hidupku. Dan mulai Tuhan menyatakan kepada seorang hamba Tuhan dari Singapura, namanya Mr. Timothy. Dia adalah penginjil, termasuk orang kaya, dipakai Tuhan menginjil kepada seluruh Indonesia, dan dia juga ke seluruh dunia. Dia berkata, kau akan dipakai Tuhan, persiapkan dirimu. Dia berkata demikian. Istrinya mengurapi dan urapan Roh Kudus pengampunan. Karena saya banyak dihina, saya banyak diperkatakan, saya banyak dihina dari sesama seiman, dan begitu juga keluarga, tetangga, teman, semua saya dihina, saya dikecilkan, saya diremehkan. Tetapi di situ saya tidak tinggal diam, saya tetap mencari Tuhan. Tuhan, Engkaulah sahabatku, Engkaulah temanku, Engkaulah Tuhanku, Engkau penebusku, Engkau Allahku yang tidak pernah meninggalkanku. Dan setelah itu saya lalui setiap hari, berlalu terus setiap hari. Di dalam pelayanan saya dikecilkan, diperkatakan saya sesat. Di dalam suatu perjalanan hidup saya, banyak keluarga saya sendiri pun memperkatakan sesat. Tetapi saya tidak akan berhenti karena saya menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saya tidak berhenti sampai di situ karena saya menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Saya tidak berhenti sampai di situ sekalipun saya dikatakan sesat. Saya dikatakan sesat, dan banyak yang memperkatakan sesat. Tidak perlu saya perkatakan di sini. Semakin saya diperkatakan sesat, semakin kuatlah hatiku, semakin teguhlah aku. Karena saya yang dari orang yang bodoh, orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu. Kalau dilihat dari pendidikan pun saya tidak mampu. Pendidikan pun saya tidak pintar. Saya lah dari latar belakang keluarga yang tidak punya. Dari 6 bersaudara, anak paling bungsu. Tetapi di situ Tuhan menyatakan, firman Tuhan berkata, aku akan mengangkat dari orang bodoh bagi dunia. Saya di dunia ini tidak berguna. Keluarga saya membuang saya, sama seiman membuang saya, dikatakan sesat, tetangga, dan saya terbuang. Tetapi saya selalu semakin kuat di hadapan Tuhan, dan saya semakin kuat dan semakin kuat. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan, bahwa aku bersamamu. Dan selalu saya nikmati di saat saya berdoa, dan saya berdoa sekarang bukan masuk ke kamar lagi, tetapi di saat saya berjalan, saya berkomunikasi dengan Tuhan. Di saat saya berjalan dimanapun, kadang-kadang saya berkomunikasi di dalam kendaraan. Saya berkata, Tuhan, saya berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya mulai belajar, dan saya sangat banyak diajari Tuhan. Saya tidak pernah diajari oleh manusia. Itu kata firman Tuhan, bahwa aku akan mengangkat orang-orang yang bodoh bagi dunia. Aku akan mengangkat orang-orang yang tidak dianggap bagi dunia. Aku akan membungkamkan hikmat-hikmat dunia dari orang-orang yang tidak dianggap. Itu kata firman Tuhan. Teguhlah hatiku, tetap aku setia. Karena tidak gampang untuk setia, tidak gampang untuk tetap bertahan. Sekalipun aniaya datang, ujian datang, selalu bertubi-tubi, tidak gampang umat Tuhan. Ini kesaksian pribadi saya. Saya tidak mau bersaksi dari kesaksian orang lain, tetapi pribadi saya saksikan bahwasanya kenapa saya ada di live ini, karena Tuhan yang menuntun saya untuk bersaksi, untuk menyatakan firman-Nya, kasih-Nya, cintanya kepada kita umat Tuhan. Seperti kata pujian tadi berkata, selamatkan umat, selamatkan umat, selamatkan umat Tuhan. Tuhan selalu berkata kepadaku, rebut anakku jiwa-jiwa itu dari api, rebut jiwa-jiwa itu dari api. Selalu Tuhan berkata kepada saya, bersaksilah sampai aku akan datang. Dan saya tidak akan berhenti bersaksi umat Tuhan melalui live streaming ini, karena saya sudah ditolak. Di kota saya sudah ditolak, di rumah saya sudah ditolak. Puji Tuhan, suami saya sungguh luar biasa diberikan kepadaku, menjadi suami yang sangat baik, yang memberikan kepada saya support. Dan saya bersyukur umat Tuhan,
Kalau kita sebagai istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga, itulah yang Tuhan mau dari kita, umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan menyuruh saya untuk live streaming, untuk supaya apa yang mau Tuhan sampaikan kepada umat-umatnya. Tuhan menyuruh saya untuk bersaksi. Saya bersaksi hari ini untuk menyaksikan kepada seluruh umat manusia di dalam menghadapi setiap masalah, di dalam menghadapi setiap persoalan. Jangan berhenti di situ. Cari Tuhan, minta kepada Tuhan, maka engkau akan mendapat. Tuhan kita, Yesus kita adalah Yesus yang luar biasa. Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Kenapa pertolongan itu tidak sampai kepada kita? Karena menghalangi, yaitu dosamu dan dosaku. Buang dosa itu, buang dosamu, perbaiki hidupmu, ubah cara mindsetmu, dan datang kepada Tuhan dari hati, bukan dari pikiran. Umat-umat Tuhan, saya mengajak umat-umat Tuhan, banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini. Pergumulan, persoalan dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam tetangga. Begitu juga di dalam seiman. Umat-umat Tuhan, apabila engkau dihina, engkau dicerca, berbahagialah engkau umat Tuhan. Benar kata firman Tuhan. Saya sudah merasakan dan menikmati dan menjalankan. Sebab firman itu firman yang hidup di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Dan firman yang hidup itu akan mampu membuat engkau hidup berjalan. Apabila engkau menghadapi tantangan, apabila engkau dicerca, apabila engkau dihina, engkau akan kuat. Menjadi pribadi yang kuat karena Yesus ada bersamamu dan bersamaku. Umat-umat Tuhan, apapun yang kau hadapi hari ini, masalah, tantangan, boleh aja itu datang. Karena di saat tantangan datang, itu menguji imanmu. Apakah imanmu kuat? Apakah imanmu teguh? Tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain. Umat-umat Tuhan, sekalipun engkau menghadapi tantangan hari-hari ini, biarkan tantangan itu membuat engkau semakin teguh. Supaya setiap apapun yang umat Tuhan jalani, menjadi nyatalah firman yang kita dengar selama ini. Tuhan memberikan firman-Nya kepada hamba-hambanya di dalam gereja. Itu disampaikan kepada kita, itu ditabur. Di saat itu tumbuh, di saat engkau menghadapi masalah, tumbuhlah firman itu, bertumbuhlah firman itu. Di saat engkau menghadapi masalah umat-umat Tuhan, bertumbuhlah firman itu, firman yang disampaikan hamba-hamba Tuhan selama ini. Selama engkau mengenal Tuhan, selama engkau beribadah kepada Tuhan, firman itu bertumbuh dan firman itu akan hidup di dalam hidup. Umat Tuhan, Yesus sendiri pun dikatakan sesat. Saya tidak heran kalau orang mengatakan saya sesat. Tetapi kita lihat dari buahnya, umat Tuhan. Kita lihat dari buahnya. Apakah itu buah kedagingan ataukah buah roh? Jadi Tuhan berkata, kalau engkau mau mengenal batangnya, kenallah dengan buahnya. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut saya, umat Tuhan, adalah perkataan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memakai Yeremia, Nabi Yeremia, dengan perkataan lidah yang diberi kuasa. Kita pun hari-hari ini umat Tuhan diberi kuasa di mulut kita berkata-kata. Oleh karena Tuhan mengurapi umatnya. Akhir-akhir ini umat Tuhan berhati-hati. Jangan kita berkata kita sudah mengikut Kristus. Kita sudah mengikut Kristus. Tetapi ingat umat Tuhan, sekarang ini banyak akhir-akhir ini orang-orang yang di luar Tuhan Yesus mengenal Tuhan. Mereka akan berlari lebih dulu. Mereka akan berpacu lebih dulu. Kita yang tertinggal umat Tuhan, berhati-hatilah umat Tuhan. Kalau umat-umat Tuhan santai, kalau umat-umat Tuhan sangat berlelah-lelah, umat-umat Tuhan sangat santai, sangat menikmati dan hidup di zona nyamanmu, engkau akan tertinggal. Ingatlah kata firman Tuhan, yang terdahulu akan menjadi kemudian terdahulu akan menjadi terdahulu. Hati-hati umat Tuhan, hari-hari ini hari-hari pencurahan Roh Kudus. Hati-hati umat Tuhan, ambil bagianmu, jangan diam. Jangan engkau mendikte kepada orang lain, orang bersaksi, jangan engkau berkata sesat dia. Hati-hati umat Tuhan. Saya di sini live streaming ini, Tuhan yang menyuruh saya untuk bersaksi.
Saya menyampaikan kepada umat-umat Tuhan bahwasanya Tuhan ada, Yesus hidup, Yesus nyata. Umat-umat Tuhan, jangan umat-umat Tuhan hanya mendikte, tetapi dinilailah dirimu, nilailah hidupmu. Benarkah engkau hidup di dalam Tuhan? Umat-umat Tuhan, saya mengajak umat-umat Tuhan di dalam kesaksian saya ini. Masalah boleh datang, masalah boleh datang umat-umat Tuhan, tantangan boleh datang. Itu yang membuat engkau dan aku menjadi kuat di dalam Tuhan, teruji. Kalau kita mengiring Tuhan harus teruji umat Tuhan. Kalau kita tidak teruji, kita akan kalah, kita tidak akan menang. Karena apa? Umat-umat Tuhan, kita menghadapi dunia ini tidak gampang. Tanpa Tuhan kita tidak bisa menghadapi dunia ini. Kita menghadapi dunia ini tidak bisa dengan kekuatan kita, umat Tuhan. Itu sebabnya andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Andalkan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dan perkatakan itu di mulutmu. Perkatakan di mulutmu, bersaksi di mulutmu. Dan engkau mendengar perkataan mulutmu. Engkau berkata, engkau mendengar. Maka apa? Jiwamu, hatimu dikuatkan. Jiwamu, hatimu diteguhkan. Karena perkataan firman itu berkata-kata, melalui setiap perkataan firman yang kau perkatakan, dirimu sendiri yang berkata, maka engkau mendengar dari telingamu. Setiap kau naikkan pujian, engkau menjadi kuat dan jadi iman di hatimu. Itu yang membuat jiwamu tenang, itu yang membuat hatimu tenang, umat Tuhan. Saya bersaksi, tidak pernah saya bersaksi tentang kesaksian orang lain, tetapi saya bersaksi tentang diri saya sendiri. Bagaimana saya dituntun Tuhan, bagaimana saya orang yang bodoh ini dituntun Tuhan untuk berkata-kata di depan umat-umat Tuhan saat ini. Sekalipun saya secara kasat mata saya tidak melihat saudara-saudaraku yang ada di rumah, tetapi umat-umat Tuhan, mata rohaniku melihat. Saat ini engkau yang menonton, engkau diberkati Tuhan. Saat ini engkau yang menonton dan mendengar kesaksian ini. Setiap hari live streaming doa pemulihan bagi umat-umat Tuhan. Saya melihat saat ini engkau mendengar kesaksian. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan bagi umat-umat Tuhan. Di saat saya bersaksi seperti ini, hadirat Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan sungguh dahsyat bagimu, umat Tuhan, dan bagimu. Mari umat-umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan dan yang belum mengenal Tuhan, mari. Engkau yang belum mengenal Tuhan, cari Tuhan. Cari Tuhan Yesus. Cari Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia akan datang menghampirimu. Bagi engkau yang tidak mengenal Tuhan, saya mengajak dirimu. Tuhan tahu hatimu, umat-umat Tuhan. Tuhan mengerti hatimu. Dan Tuhan mengerti air matamu. Tuhan melihat penderitaan. Tapi bagaimana Tuhan hendak menjangkau engkau? Tidak bisa karena ada dosa. Selesaikan dosamu. Ampuni di hadapan Tuhan. Perbaiki. Beri dirimu dibaptis. Sehingga Tuhan sanggup mengangkat engkau dari lumpur dosa. Dan Dia akan menjamah dan engkau akan dipegang oleh Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau dan aku. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doamu. Tetapi yang membuat penghalang bagimu dan bagi Tuhan adalah dosa. Bertobatlah umat Tuhan. Tinggalkan dosa-dosamu. Tinggalkan segala masa lalu kejahatanmu. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Setiap hari kita live streaming, umat Tuhan. Saya dibawa Tuhan untuk live streaming, untuk saya bersaksi kepada Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan setiap hari. Saya berkata-kata melalui setiap perkataan dari mulutku. Tuhan sendiri yang berkata-kata, menyampaikan apa yang maksud, apa yang mau Tuhan sampaikan di pagi hari buat umat-umat Tuhan. Boleh umat-umat Tuhan percaya, boleh enggak, tetapi rasakanlah setiap hari. Rasakan kehadiran Tuhan bagimu, umat Tuhan, di saat live streaming pagi. Karena hari-hari ini curahan kuasa Roh Kudus
mengalir turun dari surga atas umat Tuhan. Di Indonesia, pemulihan luar biasa. Mengambil bagianmu umat Tuhan. Saya akan mengatakan kepada umat Tuhan, setiap doa yang kau tunaikan di saat doa penyembahan di rumah dan di tempat ini, saya melihat hujan kuasa Roh Kudus turun atas Indonesia. Hujan pencurahan kesembuhan pemulihan atas Indonesia, di mana Indonesia akan banyak datang bertobat mengenal Yesus secara pribadi. Umat-umat Tuhan, Roh Kudus sangat luar biasa bekerja hari-hari ini. Jangan tinggal diam umat-umat Tuhan. Sebab apabila umat-umat Tuhan santai, tinggal diam, umat-umat Tuhan akan tertinggal. Kejar itu kekudusan, kejar itu kebenaran, supaya umat-umat Tuhan dapat terus berjalan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada dirimu dan kepada dirimu. Umat-umat Tuhan, kesaksian yang kusampaikan supaya umat-umat Tuhan mengerti apapun yang umat-umat Tuhan hadapi hari-hari ini. Jangan engkau putus asa. Jangan engkau putus asa. Jangan engkau bercerita kepada orang lain, datang kepada Tuhan. Kalau engkau bercerita kepada orang lain, engkau akan kecewa. Saya sudah mengalami umat Tuhan. Saya bercerita kepada seiman. Dan saya bercerita kepada, termasuk kepada hamba Tuhan. Bukan saya menjelekkan hamba Tuhan, tidak. Kesaksian saya sampaikan. Malah saya dikatakan stres, saya dikatakan depresi, karena saya sudah tersesak dengan banyak utang. Tetapi saya di situ menangis meraung. Saya tidak mau bercerita kepada siapapun. Mulai saat itu saya tidak mau bercerita kepada siapapun. Dan saya berjalan bersama Tuhan dan saya berkata-kata kepada Tuhan. Saya bercerita kepada Tuhan, aku dalam keadaan begini. Aku dalam keadaan masalah, Tuhan ini begini. Saya bercerita, saya menangis. Tuhan mendekap saya. Tuhan mendekap saya. Tuhan berkata, ini aku anakku. Ini aku, jadilah engkau tenang. Saya tenang. Oleh karena saya mendapatkan ketenangan daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau orang berkata kepada saya tentang sesat, saya tidak peduli. Karena yang mempertanggungjawabkan itu adalah diri kita sendiri, umat Tuhan. Hidup kita yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hidup ini ada tanggung jawab, umat Tuhan. Hati-hati kita mengatakan sesat kepada hamba-hamba Tuhan. Berhati-hati, umat Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita penuntun, yaitu firman Tuhan. Berhati-hati umat-umat Tuhan. Tuhan banyak cara untuk memakai anak-anak Tuhan. Tuhan berkata, batu saja bisa kupakai untuk membuat orang bisa bertobat. Batu umat Tuhan, batu. Batu adalah benda mati. Tetapi dirimu dan diriku, apabila dirimu dan diriku siap untuk dipakai Tuhan, engkau pun akan siap dipakai Tuhan. Dan saya berkata, saya siap Tuhan. Apapun resikonya, saya siap Tuhan. Saya tidak akan berhenti sampai engkau menjemput saya. Saya tidak akan berhenti berkata-kata. Saya bilang sama Tuhan, saya akan bersaksi terus. Dan saya siap untuk dipakai Tuhan. Umat-umat Tuhan, berhati-hati terhadap apa yang kita perkatakan. Sebab apa yang kita perkatakan, kita akan tanggung jawab itu di hadapan Bapa di sorga. Bertanggung jawab atas setiap perkataan yang kita perkatakan di hadapan Bapa di sorga. Berhati-hati umat Tuhan. Jangan sembarang menghakimi orang. Jangan sembarang untuk menghakimi hamba-hamba Tuhan. Pada dasarnya hamba Tuhan itu adalah hamba-hamba yang diurapi. Berhati-hati umat Tuhan. Terlebih lagi kita yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, berhati-hatilah. Sebab akan dipertanggungjawabkan itu di hadapan Bapa di surga. Berhati-hati terhadap perkataanmu, umat-umat Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di kitab Amsal, lebih baik engkau diam daripada engkau banyak berkata-kata, terdapat banyak pelanggaran dan kesalahan. Umat Tuhan, saya sangat takut kepada Tuhan. Jangankan untuk berdosa, umat Tuhan, untuk salah pun saya tidak berusaha untuk tidak salah, umat Tuhan. Jangankan untuk berdosa, untuk salah, berbohong, tidak.
dan tidak akan kukerjakan karena saya takut kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, penuh kuasa, dahsyat, luar biasa. Karena saya melihat bagaimana luar biasa kemuliaan Tuhan itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, umat Tuhan. Kakinya saja berpijak di bumi, umat Tuhan. Coba renungkan firman Tuhan berkata kakinya saja berpijak di bumi. Saya lihat, umat Tuhan, kaki Tuhan berpijak di bumi. Tahtanya adalah langit, umat Tuhan. Mengertikah umat Tuhan di situ? Allah adalah roh. Itu sebabnya berkali-kali kita berdoa di dalam roh dan kebenaran, berkata-kata di dalam roh. Berdoalah di dalam bahasa roh. Perkatakan bahasa rohmu membuat engkau kuat, pribadimu kuat, umat Tuhan. Jangan mau dengar apa yang diperkatakan manusia, tapi dengarlah perkataan firman Tuhan. Berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Minta tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh yang dahsyat, roh yang luar biasa. Roh Kudus adalah guruku yang luar biasa. Roh Kudus adalah guruku yang luar biasa. Guruku dan gurumu, umat Tuhan, apabila engkau mengajak Roh Kudus bekerja bagimu. Oh, haleluya Yesus, thank you Jesus. Umat-umat Tuhan, Yesus tidak jauh darimu dan dariku. Yesus selalu ada bersamamu dan bersamaku. Di setiap engkau berkata Roh Kudus ada. Di setiap engkau berkata Allah Roh Kudus, jamah hatiku, maka Roh Kudus akan menjamah hatiku. Sungguh luar biasa Tuhan kita, umat Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak umat-umat Tuhan, bahwa saya melalui kesaksian yang kusampaikan, ini diri saya yang saya sampaikan, melalui kesaksian menjadi suatu motivasi bagi umat-umat Tuhan. Mari umat-umat Tuhan, masalah yang kau hadapi, penyakit kau hadapi hari ini, Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Masalah yang kau hadapi resesi ekonomi, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Masalah yang kau hadapi mengenai kenakalan remaja, Tuhan akan menjamah anakmu. Umat Tuhan, apapun yang kau alami, itu semua tidak melebihi dari kekuatanmu. Artinya umat Tuhan, kalau engkau ada di dalam Tuhan, maka engkau sanggup menghadapi. Tetapi kalau engkau di luar Tuhan, engkau akan uring-uringan, engkau akan bersungut-sungut, engkau akan berbantah-bantah, oleh karena engkau jauh dari Tuhan. Mari umat Tuhan, Tuhan hendak memulihkan hidupmu. Hari-hari ini kesempatan live streaming, mari umat Tuhan, bagikan ini kepada siapapun. Share ini kepada siapapun, umat Tuhan. Manusia ini tidak luput dari masalah. Kehidupan kita tidak luput dari segala persoalan. Sebab kita hidup ini ada di lembah maut. Hidup ini kita di lembah maut, umat Tuhan. Saya banyak diajari Roh Kudus. Saya banyak diajari Roh Kudus tentang penciptaan. Saya banyak diajari Tuhan. Oh, haleluya Tuhan, thank you Jesus. Umat Tuhan, yang kita hadapi hari-hari ini banyak, umat Tuhan. Apalagi di saat menghadapi COVID-19. Berbagai cara dibuat iblis. Pada dasarnya COVID-19 adalah maut. Virus, bakteri, kuman itu adalah virus biasa, tetapi dipakai iblis menjadi maut. Dia masuk, roh maut masuk kepada virus itu, maka maut itu bekerja. Umat-umat Tuhan, Yesus sudah mati bagimu dan bagiku. Di kayu salib, Yesus sudah mengalahkan maut. Percaya umat-umat Tuhan, maut sudah dikalahkan. Kuasa maut, sengat maut sudah dikalahkan. Percaya dalam hatimu. Dan percayalah, selalulah engkau menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tubuh darah Yesus adalah kebenaran, umat Tuhan. Saya akan bersaksi tentang tubuh darah Yesus. Yesus mengajarkan kepada saya tentang tubuh darah Yesus. Saya setiap hari perjamuan 3 kali sehari, umat Tuhan. Perjamuan kudus itu di alam roh itu adalah jalan, umat Tuhan. Saya melihat perjamuan kudus itu di alam roh yang saya lihat di mata rohaniku. Itu adalah jalan bagimu untuk ke surga. Tidak ada yang bisa ke surga, umat Tuhan, tanpa tubuh darah Yesus. Percayalah umat Tuhan, karena saya melihat. Ini kebenaran. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Artinya umat Tuhan, Tuhan kasih aku penglihatan. Tuhan kasih saya
penglihatan. Di alam roh ini, jalan kita yaitu berjalan di darah Yesus. Yesus adalah jalan, darahnya adalah jalan. Darahnya adalah jalan. Sehingga di saat kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, maka kita ada di jalan kebenaran, yaitu di darah Yesus. Makanya kita di saat kita persekutuan dengan darah Yesus, tubuh darah Yesus, imani itu umat Tuhan, itu menjadikan engkau berjalan di jalan kebenaran dan kehidupan. Engkau tidak akan tersesat umat Tuhan apabila engkau berjalan di jalan kebenaran dan kehidupan. Umat Tuhan, demikian aku sampaikan umat Tuhan tentang tubuh darah Yesus. Tubuh darah Yesus yang terpecah-pecah bagimu dan bagiku. Yesus mati tidak main-main umat Tuhan. Jangan bermain-main percaya kepada Yesus. Sungguh-sungguhlah percaya kepada Yesus hari-hari ini umat Tuhan. Jangan bermain-main. Jangan hanya percaya saja tapi engkau tidak melakukan firman Tuhan. Berhati-hati umat Tuhan. Di alam roh ini setan sangat jahat untuk menarik dirimu untuk engkau binasa. Berhati-hati umat Tuhan. Saya sering melihat penguasa di udara yang selalu merobek-robek anak-anak Tuhan. Mereka berkata anak-anak Tuhan, mereka melayani tapi mereka dirobek-robek. Umat-umat Tuhan, ini yang harus saya saksikan. Supaya umat-umat Tuhan selalu percayalah dan selalu berjalanlah di jalan kebenaran dan kehidupan, umat-umat Tuhan. Makanlah setiap hari firman Tuhan. Siapa firman Tuhan itu? Yesus. Siapa Yesus itu? Tubuh darah Yesus. Makanlah, itu adalah benar-benar makananmu. Darah Yesus adalah jalan bagimu, minuman bagimu. Makan tubuh darah Yesus supaya engkau selamat umat Tuhan. Dimanapun engkau berada, jiwamu selamat. Tuhan berkenan atas hidup umat-umat Tuhan. Kesaksian yang kusampaikan ini umat Tuhan, perjalanan yang kualami, Tuhan sendiri yang mengajarkan kepadaku tentang tubuh darah Yesus, mengajarkan tentang kebenarannya. Tuhan mengajarkan kepada saya tentang tubuh darah Yesus. Dan saya melihat setiap saya mengangkat tubuh itu adalah daging. Setiap saya mengangkat darah anggur itu adalah darah Yesus. Dan itu di mata rohani saya itu darah Yesus. Dan setiap saya minum tubuh darah Yesus, tubuhku sudah mengalir darah Yesus. Dan saya lihat seluruh tubuhku sudah darah yang berlumuran. Sudah darah yang berlumuran umat Tuhan. Umat Tuhan, kita harus melihat di dalam hati, itu sebabnya iman. Iman di dalam hatimu. Sekalipun engkau tidak melihat secara kasat mata, percayalah umat Tuhan. Berusahalah engkau untuk engkau dapat melihat. Firman Tuhan berkata, berusahalah meminta karunia-karunia yang ada. Berusahalah umat Tuhan, cari itu. Engkau akan mendapat. Saya tidak pernah minta, tetapi Tuhan memberi kepada saya. Itu sebabnya saya tidak akan berhenti bersaksi, sebab Tuhan selalu memperlihatkan kepada saya kemuliaan-Nya. Umat-umat Tuhan, mari umat-umat Tuhan, saya ajak umat-umat Tuhan berhati-hati. Berdoalah di dalam doa dan permohonanmu. Berdoalah terus. Berdoalah, sebab berhati-hati dan berjaga-jaga. Di sekeliling kita umat Tuhan tidak tahu musuh kita akan menyerang kita. Itu sebabnya orang yang mendapat penglihatan, dia tahu musuh menyerang kita. Terjadi dulu di alam roh, maka terjadi di dunia nyata. Itu sebabnya umat Tuhan, itu sebabnya banyak penglihatan hamba-hamba Tuhan disampaikan. Banyak nubuatan hamba-hamba Tuhan disampaikan. Itu sudah terjadi di alam roh umat-umat Tuhan. Baru dinyatakan dunia nyata. Umat-umat Tuhan, kesaksian yang saya sampaikan ini adalah kesaksian pribadiku. Saya membagi ini supaya umat-umat Tuhan mengenal tentang pribadi Yesus. Allah adalah roh. Kenallah dia di dalam roh dan kebenaran. Kenallah pribadi Allah itu di dalam roh dan kebenaran. Supaya umat-umat Tuhan tidak berhenti hanya di pemikiran, percaya saja di pemikiran. Tapi umat-umat Tuhan mencari di dalam hati. Terus mencari. Galilea itu seperti engkau mencari harta terpendam.
Galilah itu firman Tuhan, cari Tuhan, gali terus dalam firman Tuhan. Cari Tuhan dan terus berkomunikasi dengan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan harta yang terpendam. Siapa harta yang terpendam? Yesus. Yesus adalah harta yang terpendam, harta yang tidak binasa, harta yang kekal. Jangan cari harta dunia, umat Tuhan. Harta dunia habis, gajian sebulan, belum sebulan sudah habis, umat Tuhan. Cari harta yang tidak pernah habis, harta yang kekal, harta yang abadi. Cari itu, umat Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Umat Tuhan, taruh Tuhan Yesus di dalam hatimu. Taruh harta itu di dalam hatimu, supaya harta itu, harta yang kekal itu, selalu ada di hatimu. Umat-umat Tuhan, demikian yang kualami, umat Tuhan. Saya akan terus bersaksi dan aku akan dipakai untuk terus berkata-kata oleh Tuhan. Dan saya sudah berjanji kepada Tuhan, saya siap Tuhan kau pakai. Hanya berkata-kata. Dari yang bodoh ini kau pakai Tuhan. Saya siap Tuhan, saya berkata. Saya tidak pintar, umat Tuhan. Saya tidak pintar untuk berkata di mana ayatnya tertulis. Saya tidak tahu di mana ayatnya tertulis, umat Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada saya, umat Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada saya tentang firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada saya, tapi saya tidak tahu ayatnya di mana itu, umat Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada saya perkataan-perkataan firman Tuhan, sehingga apapun yang terucap dari mulut bibirku, berkata-kata, itu adalah firman Tuhan. Umat-umat Tuhan, ujilah itu. Saya tidak tahu di mana ayatnya tertulis. Saya tidak tahu, umat Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari mulutku adalah perkataan firman Tuhan. Umat-umat Tuhan, biarlah kesaksian yang saya perkatakan ini, oleh karena Tuhan berkenan atas hidupku, dan pasti juga Tuhan akan berkenan atas hidupmu, umat Tuhan, apabila engkau memberi hatimu kepada Tuhan. Umat Tuhan, ambillah kesaksian ini, petiklah kesaksian ini. Saya bersaksi supaya umat-umat Tuhan tahu mencari dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia tidak jauh darimu, umat Tuhan. Dia dekat denganmu, umat Tuhan. Dia dapat mendekap engkau, engkau dapat merasakan, umat Tuhan. Engkau dapat merasakan, engkau dapat memegang Tuhan, engkau dapat merasakan, umat Tuhan. Itu adalah iman. Engkau dapat bersandar kepada Tuhan, engkau dapat dipegang Tuhan, engkau merasakan jamahan tangan Tuhan itu. Luar biasa, umat Tuhan. Engkau akan dipuaskan, engkau akan diberikan kelegaan, hatimu akan dipuaskan, umat Tuhan. Dunia ini tidak dapat memuaskan dirimu. Dan itu yang saya alami, dan saya bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik bagiku. Tuhan Yesus sungguh baik, umat-umat Tuhan. Kita masih berjuang sama-sama, umat Tuhan. Sampai hari ini pun saya masih diajari Tuhan. Kita masih terus berjuang, umat Tuhan, sampai akhir hidup kita. Perjuangan kita harus selesaikan, umat Tuhan. Jangan berhenti sampai di sini. Mari, umat Tuhan, cari Tuhan selagi masih berkenan ditemui. Mintalah kepadanya, maka Dia akan memberi kepadamu. Itu sebabnya perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulutku, umat Tuhan. Saya tidak tahu di mana ayatnya, tetapi itu yang berkata-kata selalu di mulutku. Kalau Tuhan mengatakan sampaikan ini, sampaikan, ku sampaikan. Kalau Tuhan berkata apa yang mau ku sampaikan, saya sampaikan, umat Tuhan. Saya berasal dari orang bodoh yang tidak pintar. Di dalam belajar pun saya tidak pintar. Tapi Tuhan memakai mulutku berkata-kata. Oleh karena saya menjaga hatiku, pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Saya takut kepada Tuhan. Itu sebabnya berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Selalu saya diperkatakan Tuhan. Berhati-hatilah anak-anakku, jadilah engkau kuat. Tetaplah engkau kuat dan bertahanlah. Selalu saya diperkatakan demikian. Teguhlah hatiku sebab Tuhan ada bersamaku. Dan selalu saya melihat kemuliaan Tuhan, bahwasanya malaikat selalu berjaga di sekeliling. Dan saya bersyukur, umat Tuhan. Mari, umat Tuhan, demikian kesaksian yang saya sampaikan. Jadilah itu menjadi berkat, umat-umat Tuhan. Bagikan share ini kepada siapapun. Mari
Masalah boleh datang, sekali lagi saya perkatakan, masalah boleh datang. Ujian boleh datang untuk memurnikan hatimu. Di saat ujian datang, firman yang dahulu-dahulu engkau dengar, itu akan bertumbuh di hatimu. Di saat ujian tantangan datang, firman itu datang, lakukanlah firman Tuhan. Itu akan bertumbuh di imanmu. Dan teruslah berdoa, maka Roh Kudus akan menjaga firman Tuhan. Demikian kesaksian yang saya sampaikan, maka mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang menyuruh saya bersaksi hari ini. Biarlah kesaksian saya ini Tuhan menjadi berkat bagi semua orang. Jamaah umat-umat Tuhan yang saling mendengarkan live pagi ini. Biarlah Tuhan Yesus memulihkan umat-umat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati. Dan biarlah berkat curahan kuasa Roh Kudus mengalir bagi umat-umat saat ini. Dimanapun berada, tangan Tuhan yang berkarya, tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang memimpin dan menuntun hidup anak-anakmu di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Berkat kemurahan-Mu selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akhiri doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Mari kita ucapkan doa Bapa kami umat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, terima kasih buat kehadiratnya, mendengarkan kesaksian saya. Kiranya itu menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Jadilah engkau kuat, jadilah teguh umat Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan penyakitmu, Tuhan sanggup memulihkan nikahmu, Tuhan sanggup memulihkan anak-anakmu, Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, Tuhan sanggup memulihkan resesi ekonomi yang kau hadapi hari-hari. Terima kasih, sharekan ini kepada semua orang, kepada yang jauh dan yang dekat, saudara, tetangga, siapapun yang saudara-saudara seiman, saudara-saudara kenal, bagikan ini supaya kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Mari umat-umat Tuhan, sarana live setiap hari membuat dirimu dan diriku semakin kuat. Kamu adalah bait Allah, batu penjuru yang akan dipakai Tuhan dan akan dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Hidupmu, hidupku adalah bangunan bait Allah yang kudus. Mari umat-umat Tuhan, terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih buat kesabarannya mendengarkan saya bersaksi. Untuk hari esok, jangan lupakan kita akan kembali apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam bagi kita semua. Salam. God bless you all.